بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, kun ma'allah. Judul yang beliau sebutkan adalah kun ma'allah, jadilah kamu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah Tabaraka wa ta'ala dimanapun kamu berada. Dalam pasal ini Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala hendak mengingatkan kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadikan tujuan hidup kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang abid yang dicintai Allah, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat kebanyakan dari manusia mereka merasakan kenikmatan dunia mereka. Mereka bersenang-senang dengan berbagai macam gemerlapan dunia. Namun mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang mukmin tidak merasa ngeri pada saat dia dalam keadaan terasingkan di tengah-tengah manusia yang lupa dan lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia merasa tenang ketika dia bersama Allah, ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab walaupun yang demikian itu adalah merupakan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, namun itu hanyalah bersifat sesaat. Apabila dia bersabar, maka dia akan merasakan kenikmatan, balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Idza istaghna an-nasu bid-dunya fastaghni anta billah." Apabila manusia mereka mencukupkan diri dengan dunia, mereka merasa nikmat dengan dunia, seakan-akan mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghni anta billah, maka hendaklah engkau mencukupkan diri bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza farihu bid dunya fafrah anta billah. Apabila manusia mereka berbangga, bergembira dengan dunia mereka, maka bergembiralah engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza anisu bi ahbabihim faj'al unsaka billah. Apabila mereka merasa nikmat berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai, maka hendaklah jadikan kenikmatanmu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat menjalankan perintah Allah, di saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim, di saat engkau dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah. Jangan peduli dengan hamba-hamba dunia. Ahlul dunia, mereka lalai dari beribadah kepada Allah. Dan mereka lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk ahlul akhirah. Ahlul dunia tidak mengetahui itu. Yang diketahui oleh hamba-hamba dunia adalah apa yang ada di hadapan mereka. Mereka melihat dunia dan keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, dan mereka tidak melihat di balik itu, yaitu kehidupan akhirah. Sehingga mereka memanfaatkan dalam kehidupan dunia ini untuk merasakan nikmat dunia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berpaling dari beribadah kepada Allah, tidak memperhatikan ibadah, hammuhum dunia. Fokus mereka adalah dunia. Bagaimana caranya untuk membahagiakan diri sebahagia mungkin. Hanya sebatas itu yang mereka ketahui. Maka di saat manusia mereka bergembira dengan kehidupan dunia mereka, mereka merasa cukup dengan gemerlapan dunia mereka, maka hendaklah engkau senantiasa bersama Allah. Merasa cukup bersama Allah, merasa gembira bersama dengan Allah, merasakan satu kenikmatan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'arrafu ila mulukihim wa kubaraihim wa taqarrabu ilaihim liyanalu bihimul izzata war rif'ah. Dan apabila mereka memperkenalkan diri untuk berkumpul dengan raja-raja mereka, bersama dengan pembesar-pembesar mereka dari ahlu dunia, mereka ingin mendekatkan diri kepada raja-raja dunia. Tazalluf, menjilat kepada penguasa-penguasa. Untuk apa? Liyanalu bihimul izzata wa rif'ah. Untuk mendapatkan kemuliaan dan ditinggikan kedudukannya. Tapi di dunia, manusia berlomba-lomba untuk mencari pangkat. Manusia berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia mereka. Mereka berlomba-lomba untuk mendekati penguasa-penguasa mereka, agar mereka mendapatkan kursi jabatan, mendapatkan kedudukan. Manusia mereka beramai-ramai untuk mengejar kursi-kursi jabatan, mengejar kekuasaan, menduduki kursi-kursi di pemerintahan dengan berbagai macam upaya, walaupun terkadang harus merendahkan diri mereka di hadapan ahlu dunia. Fata'arraf anta ilallah, maka hendaklah kamu senantiasa ta'arraf ilallah, memperkenalkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan siapa kamu. Tunjukkan bahwa engkau adalah hamba Allah. Tunjukkan bahwa engkau adalah seorang hamba yang tunduk dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak menentang syariat-syariatnya. Apabila engkau memperkenalkan dirimu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa mengenal kamu dalam kondisi apapun. Terlebih di saat kamu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang. Allah akan mengenal kamu dalam keadaan kamu mendapati kesulitan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawaddad ilaih, dan merasa cinta kepadanya. Tanal bidzalika ghayatal izzi war rif'ah. Maka engkau akan mendapatkan dengan itu puncak kemuliaan dan ketinggian kedudukan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bashshir hadhihi al-ummah بالعز والرفعة والتمكين في الأرض." Sampaikan kabar gembira kepada umat ini bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan. Mereka akan mendapatkan rif'ah, ditinggikan kedudukan mereka, dimuliakan, dan akan dikokohkan kedudukan mereka di muka bumi ini. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ لِدُنْيَاهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan dari amalan-amalan akhirah yang semestinya ditujukan untuk Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, akan tetapi dia mengamalkannya karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bahagiannya sama sekali di akhirah. Tidak akan mendapatkan bagian. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita, barang siapa yang ingin mendapatkan izzah war rif'ah wat tamkin fil ard, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin ditinggikan kedudukan dengan kedudukan yang sebenarnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan hakikatul rif'ah, maka hendaklah dia menjadikan amalan-amalannya itu hanya untuk Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan dunia, untuk mengejar kedudukan di dunia, untuk mendapatkan jabatan-jabatan dunia. Sama sekali tidak, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang mengejar dunia, harta dan kedudukan, lalu kemudian dia menjadikan amalan-amalan ibadahnya itu adalah dalam rangka untuk mengejar dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat. Lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan. Kami akan sempurnakan amalan-amalan mereka. Kami akan balas di dunia. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Yakni apa yang mereka kejar di dunia mungkin mereka dapatkan. Mereka mengejar kedudukan, mereka dapatkan. Mereka mengejar jabatan, mereka peroleh itu. Allah bukakan untuk mereka.
Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bahagianya di akhirah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bahagian di akhirah kecuali neraka. Lalu kemudian dihapuskanlah apa yang mereka perbuat dari amal-amal saleh dan batil apa yang mereka amalkan. Hamba-hamba dunia, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia, mendekati penguasa-penguasa, mendekati para pejabat-pejabat untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta. Tapi mereka tidak melakukan hal itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama qad busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Namun yang aku khawatirkan adalah ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian, sebagaimana telah dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia seperti telah berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian, maka dunia itu membinasakan kalian seperti telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Ta'arraf anta ilallah, sehingga kamu menjadi orang yang dikenal oleh Allah sebagai hambanya. Qala ba'du zuhad, berkata sebahagian orang-orang zuhud, "Ma alimtu anna ahadan sami'a bil jannati wan nar ta'ti alaihi sa'atun la yuti'u Allah fiha bidhikrin aw salatin aw qira'atin aw ihsan." Sebagian orang-orang yang zuhud berkata, aku tidak mengetahui ada seseorang yang dia telah mendengarkan tentang surga dan neraka, lalu kemudian ada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan hidup, lalu kemudian dia tidak taat kepada Allah pada saat itu dengan berzikir ataukah salat ataukah membaca Al-Quran ataukah mengamalkan kebaikan-kebaikan. Maksud beliau bahwa seseorang yang telah mendengarkan tentang surga dan neraka dan dia betul-betul yakin akan surga itu dan yakin bahwa neraka itu adalah merupakan siksaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian datang waktu dalam keadaan dia tidak berbuat ketaatan, dalam keadaan dia tidak melakukan ketaatan, dalam keadaan dia tidak berzikir ataukah salat ataukah membaca Al-Quran ataukah berbuat kebaikan apa saja. Seorang kalau yakin, maka dia akan berusaha, ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dia untuk mendapatkan apa yang dia yakini tersebut. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jatuhnya seorang dalam kemaksiatan, kelalaian, ya, terlewat waktu begitu saja dalam keadaan dia lalai, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kurangnya keyakinan seseorang tentang surga dan neraka. Nah, tentang surga dan neraka, coba antum bayangkan, ya, kalau kemudian seseorang itu yakin bahwa di dalam tanah ini ukuran sekian meter, 3 meter misalnya, atau 5 meter misalnya, dia yakin bahwa di dalam itu ada segumpal emas, sekian kilogram, yakin dia tidak akan dia tidak akan menyanyiakan waktunya
Dia akan berusaha sekuat mungkin bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia yakin. Nah, dia akan berusaha menggali dengan cara apapun demi untuk mendapatkan segumpal emas itu. Nah, kalau dia yakin. Tapi kenapa seorang tidak melakukan itu? Karena dha'ful yaqin. Lemah keyakinannya terhadap hal tersebut. Nah, tidak ada keyakinan. Kalaulah dia yakin, maka tentu dia akan melakukannya sekemampuan dia. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam perkara surga dan neraka. Kalau memang seorang itu betul-betul yakin bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kalau dia melihat, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya sesaat pun untuk berusaha memanfaatkan waktunya agar dia mendapatkan surga itu. Faqala lahu rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata kepada sebagian orang-orang zuhud ini. Dia mengatakan, "Inni ukthirul buka." Saya ini sudah banyak menangis. Maksudnya kalau sudah banyak menangis, yakni mudah-mudahan itu menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya sudah sering menangis. Sering kali menangis. Faqala, maka berkata sebagian ahli zuhud ini, innaka an tadhaka wa anta muqirrun bi khati'atik khairun min an tabkiya wa anta mudillun bi amalik. Sesungguhnya engkau tertawa dalam keadaan engkau mengakui dosa-dosa yang kamu kerjakan itu jauh lebih baik daripada kamu menangis dalam keadaan kamu percaya dengan amalan yang kamu kerjakan. Wa innal mudilla la yas'adu amaluhu fawqa ra'si. Orang yang percaya dengan amalannya, dia merasa yakin bahwa amalannya itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Amalannya itu tidak akan terangkat di atas kepalanya, yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh itu akan terangkat, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah amal saleh itu terangkat, naik ke atas. Nah, tapi kalau seorang yakin, kalau dia salat, dia yakin salat ini pasti diterima. Ya. Nah, dia yakin kalau dia berpuasa, puasa ini pasti ya menjadikan dia aman dari neraka. Nah, dan begitu pula terhadap amal-amal yang lainnya, dia merasa yakin dengan itu. Ya. Jangan ya mengakui kesalahan. Nah, mengakui perbuatan dosa, mengakui kekurangan, itu jauh lebih baik daripada merasa aman dengan amalan-amalan yang dikerjakan. Nah, jangan merasa aman. Dan itu bukan termasuk di antara al-amalus salih. Makanya kata beliau, tidak akan terangkat itu. Tidak akan sampai kepada Allah. Bahkan amalannya tidak akan melewati kepalanya. Nah, jadi bukan permasalahan masalah menangis. Kalau seorang banyak menangis, maka aman dia, selamat sudah. Hanya yang menyangka demikian. Kata beliau, tidak. Kamu tertawa dalam keadaan kamu yakin dengan kesalahan-kesalahan kamu. Kamu tahu akan kekurangan kamu. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, itu lebih baik daripada kamu terus menangis lalu kemudian yakin bahwa perbuatannya ini pasti akan menyelamatkan dia dari azab. Nah, sehingga dia merasa aman dari makrullah, dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala karena yakin dengan perbuatannya. Jangan. Lihat bagaimana para sahabat
keimanan mereka yang demikian tinggi, kemuliaan yang mereka dapatkan dengan bersahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan mereka itu berbangga-bangga diri. Bahkan mereka khawatir terhadap apa yang mereka amalkan. Umar bin Khattab sampai ketakutan. Beliau sampai mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan bertanya kepada beliau, apakah saya ini termasuk di antara orang yang telah disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kalangan munafikin? Takut Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala takut. Ketika Hanzalah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu Hanzalah mengatakan, laqad nafaqa Hanzalah, sungguh Hanzalah ini telah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, alangkah besarnya apa yang kamu katakan ini. Apa permasalahannya? Kata Hanzalah, iya, aku merasakan kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan mata. Tapi kenapa setelah berpisah dari Rasulullah lalu kemudian tersibukkan dengan berkumpul dengan keluarga dan mencari penghidupan, seakan-akan lupa apa yang telah mereka rasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama keluarga, tertawa. Padahal ketika mereka berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka tidak mampu untuk tertawa. Kata Abu Bakar, apa yang kamu rasakan? Saya juga merasakannya. Takut mereka. Nah. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, laqad laqitu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Sungguh aku telah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya takut tertimpa kemunafikan pada diri-diri mereka. Kalau ini tingkatan keimanan para sahabat, mereka masih saja merasa takut dengan apa yang telah mereka amalkan. Apalagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari Allah kepada kita. Butuh bagi kita sekalian untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah. Memanfaatkan waktu dengan ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Faqala, lalu kemudian laki-laki ini berkata, ausini, berikanlah kepadaku wasiat. Faqala, lalu kemudian sebahagian orang zuhud ini berkata, da'id dunya li ahliha kama tarakuhumul akhirata li ahliha. Tinggalkanlah dunia ini, biarkan dunia ini bersama dengan ahlinya, ahlud dunia. Tinggalkan kamu dunia ini. Biarkan mereka yang berlomba-lomba dengan dunia bersama dengan dunia mereka. Kama tarakuhum al-akhirata li ahliha. Sebagaimana ahli dunia, hamba dunia, mereka telah meninggalkan akhirat untuk ahlul akhirah, untuk hamba-hamba akhirah. Kamu tinggalkan. Biarkan mereka yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Biarkan mereka yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihati dalam perkara ini. Hati-hati kalian terhadap dunia. Hati-hati kalian di saat dibentangkannya dunia untuk kalian. Beliau menasihati Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan minta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Sebab apabila engkau diberikan kekuasaan itu karena kamu minta, maka diserahkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu kamu.
Akan tapi apabila engkau diberikan bukan karena permintaan kamu, maka Allah tabaraka ta'ala akan berikan pertolongan kepadamu. Biarkan dunia bersama dengan ahlu dunia. Wa kun fid dunya kan nahlah. Dan jadilah kamu di dunia ini itu seperti lebah. Jadilah kamu di dunia seperti lebah. In akalat thayyiban. Gimana lebah itu? Kalau dia makan yang bagus, yang baik-baik. Nah, iya kan? Lebah itu enggak sembarang makan. Milih-milih mereka. Nah, makan sidr, daun sidr, bunga sidr, makan randu, ya. Makan apa lagi, kawan? Ada madu kelengkeng, ada ini, ada itu. Yang mereka makan. Ya. Nah. Milih-milih mereka. Kalau mereka makan yang baik. Wa in at'amat thayyiban. Kalau mereka memberi makan, mereka juga memberi makan yang baik juga. Apa yang dirasakan oleh manusia ini? Dari hasil lebah. Madu. Subhanallah. Itu yang mereka berikan untuk manusia. Nah. Dan itu yang mereka berikan pada yang lainnya. Wa in saqatat ala syai' lam tukassirhu wa lam takhdishu. Dan kalau dia hinggap di satu tempat, tidak akan mematahkan sesuatu itu. Dan tidak akan merusak. Bahkan lebah itu akan menyuburkan. Ya, apabila dia hinggap di bunga misalnya. Nah, akan memberikan manfaat kepada bunga itu. Tidak merusak pohon tersebut. Tidak merusak tanaman itu. Dalam artian seorang mukmin seharusnya seperti lebah keadaannya. Selalu memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau dia makan, dia perhatikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Tidak makan kecuali yang halal. Tidak minum kecuali yang halal. Tidak mengenyangkan dirinya kecuali yang halal. Nah, dan demikian pula pada saat dia kepada orang lain senantiasa memberikan manfaat. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Maka ini faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.